68104, tingginya 46. This is how to switch on the lifeboat engine. Okay, to the engineer will. Ini kan, kita kan good. Why strong? Why like this? Bang, why stop? Baru start. Agak lama. Ya, 3. Oke. Fire Inggale! Fire Inggale! Fire Inggale! Ceritanya, tadi waktu kita latihan kebakaran di kapal, Chief Engineer mempoint out atau menunjukkan suatu kekurangan yang ada di dapur yang menurutnya merupakan suatu pelanggaran dari aturan. Dan kalau memang itu adalah suatu pelanggaran, itu adalah pelanggaran berat dan bisa menjadi suatu background untuk post-state control untuk menahan kapal, membuat defisiensi atau detainable deficiency, sehingga kapal akan ditahan dan tidak bisa berangkat. Ini sangat berbahaya dan bisa merugikan perusahaan. Sebenarnya alat apa sih yang tidak ada di dapur sehingga pelanggaran ini begitu berat? Kita saksikan saja video ini. Ngapain, Dor? Lagi nonton Dragon Ball. Ini lagi seru ini. Catur kalah aja. Iya. Catur mulu. Malam minggu, Sir? Iya. Nonton apa, Sir? Biasa. Halai. Orang dewasa nonton kartun. Tontonnya kartun. Aduh, malu-malu ini nih. Ya, begini suasana malam minggu di Cape Phoenix. Permainan kah? Ada permainan kah hari ini? Main apa coba? Ya ampun. Ini namanya permainan. Ini satu butir berapa dolar ini? Oh, ini nggak pakai dolar. Oh, nggak pakai. Nggak. Pakai ringgit Malaysia kan? Ringgit Malaysia. Won Korea. Pakai won. Ya. Iya, mantap. Kang Ade lagi apa, Kang Ade? Biasa, pegang HP. Kalau Pak Ade nggak pernah main itu dia. Nggak pernah. Apalagi Pak Dano. Main ke dapur yuk. Tadi drill ini chip cook nggak bener chip cook. Cip, lagi ngapain situ? Lagi masak ini. Lagi masak. Tadi kata KKM katanya ada pelanggaran di dapur. Ada alat Ini. di pot fryer. Mana alatnya? Ini alatnya. Coba dibuka. Ini Itu buat apa itu? buat menggoreng ikan, ayam, apa semuanya. Tapi ini kan lagi rusak. Oh. Jadi Nih. pakai lagi. Terus alat pemadam kebakaran ada apa aja di dapur nih? Ada fire blanket sama Dry powder doang ini. powder doang. Yang Itu lainnya Cip. ada. Nih saya kasih tahu ya. Menurut aturan nih, kalau ada di pot fryer di kapal kayak gini, itu perlu satu lagi ada pemadam kebakaran namanya wet chemical. Kenapa ini nggak ada? Pelanggaran di dapur nih. Oh, jangan gitu dong Pak Seken. Ini kan ada aturannya. Gimana emang aturannya? Emang tahu situ? Itu kan dari aturan SOLAS. Soal chapter berapa? Chapter 2. Oh, gimana katanya? Nggak perlu kah? Enggak perlu. Oh, kapal yang tahun Tahun 2004 itu 2009 oh, kapal 2009 nggak perlu. enggak perlu. Saya kok nggak tahu ya, masa kalah sama Cip. Nah, itulah kelebihannya Pak Seken. Seseorang itu pasti ada kelebihan dan kekurangan. Iya. Jadi ternyata chip cook di kapal besar pun harus mengerti alat-alat pemadam kebakaran apa aja yang di dapur. Terus kenapa itu nggak ada? Dia harus mengerti. Kalau ditanya oleh PSC bisa jawab. Saya aja baru tahu ternyata katanya di SOLAS chapter 2 katanya keterangannya nggak ngerti saya. Nanti saya cari deh apa benar apa enggak. Kalau chip cook bener nih, menurut para subscriber perlu dikasih jempol nggak nih? Perlu kah? Perlu dong. Iya. Jadi ini kenalin chip cook saya. Jadi di kapal itu kita ada 20 orang. Iya. Jadi ada 9 orang bagian dek, 9 orang bagian mesin, dan 2 orang saja orang dapur. Nah, pekerjaan chip cook itu sangat-sangat berat. Bayangin aja, makanan disuplai seadanya, disimpan di ini
Jadi kalau sayuran itu nggak tumbuh lagi, begitu habis sayuran, habis daging, orang protes katanya masaknya ini, padahal bingung dia mau masak apa. Nih, chip cook itu 20 orang lidahnya bermacam-macam. Masak ini ada yang nggak suka, masak ini ada yang nggak suka. Jadi rekan-rekan di kapal itu kita satu tim, jadi harus saling menghargai, ya, saling menghargai, saling mendukung. Chip cook memberikan makanan kepada kita dan kita pun mengerti kepada dia. Sewaktu-waktu makanannya enak, sewaktu makanannya enggak. Yang penting ada perbaikan dan kita saling mengerti. Oke, makasih banyak. Betul nggak Pak Dek? Amin, betul. Oh iya. Oke lah, begitu dulu untuk sore ini. Makasih. Semoga bermanfaat. Jadi kata Chip Cook berdasarkan Solas chapter 2 itu di dapur walaupun ada deep fryer untuk kapal-kapal yang dibangunnya sebelum tahun 2009 itu tidak diperlukan wet chemical. Jadi suatu saat kalau ada PSC ke kapal rekan-rekan sebelum tahun 2009 ditanya seperti itu, bilang saja ada aturannya. Nanti saya cariin lagi aturan detailnya ya. Oke, jangan lupa. Nah, ternyata Chip Cook itu benar. Setelah saya periksa di sini, saya punya kumpulan aturan. Di sini saya punya semua aturan di sini. Dari mulai Solas, Marpol, AFS, Bunker, AMDG Code dan sebagainya, ada semua di sini. Dan setelah saya periksa, ternyata memang Solas chapter 2 sudah dijelaskan di dalam MSC 1 Circular 1275 3 Juni 2008. Di sini disebutkan Unified Interpretation of Solas Chapter 2 Section 2 on the number and arrangement of portable fire extinguishers on board ships. Jadi di sini dijelaskan alat kebakaran apa saja yang diperlukan. Di sini kita lihat bahwa ada tabel di sini bahwa di dapur galley itu harus ada alat minimum of extinguisher-nya itu ada satu portable extinguisher untuk kelas B dan juga additional harus ada satu lagi untuk kelas F, yaitu cooking oil yang terbakar. Nah, di kapal ini kita punya deep fryer, walaupun rusak, tapi itu harus ada alat kebakaran, yaitu wet chemical untuk kelas F atau kelas K. Ternyata kita tidak punya. Namun setelah saya teliti, berdasarkan MSC Circular ini, ternyata di sini benar kata Chip Cook. Jadi, this unified interpretation should be used for ships constructed on or after 1st January 2009. Jadi, ini berlaku bagi kapal yang dibangun pada 1 Januari atau setelah Januari 2009. Kapal ini dibangun tahun 1996, jauh sebelum 2009. Jadi, aturan ini tidak berlaku. Benar kata Chip Cook, walaupun kita punya deep fryer, kapal ini tidak diharuskan untuk memiliki wet chemical. Demikian informasinya, semoga ini bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Jangan lupa selalu belajar, tingkatkan kompetensi, dan siap bersaing untuk masa depan bersama. Ciao, Pelaut Indonesia. Hey folk, masih bersama Viewer di sini, channel terbaik buat pelaut dan akan selalu memberikan yang terbaik. Apa yang akan saya bahas? Kali ini, jangan kemana-mana. I put the team on my back. I do it all for the family. Everyone think they can rap. Nobody ever gon' challenge me. Starting my week on a Sunday. They think they can make it in one day. I just been ready to take off. Waiting my turn on the runway. Never be turning around. Mungkin saat ini Anda sebagai Mualim 2 atau Mualim 3 di atas kapal yang dicalonkan menjadi Mualim 2. Atau mungkin Anda hanya seorang kadet atau seorang pelajar di kampus. Tetapi saya yakinkan kepada Anda mengetahui pengetahuan lebih dulu itu membuat Anda selalu siap untuk mendapatkan tugas kapan saja. Di sini saya akan menceritakan pengalaman saya sehari-hari yaitu membuat rute di atas Ektis. Terkadang membuat rute di atas Ektis itu begitu pelik, satu persatu harus memasukkan waypoint, lintang dan bujur dan juga diberi nama. Dengan menggunakan soft keyboard yang disediakan pada Ektis, bayangkan saja Anda memasukkan waypoint satu persatu dengan mengklik angka satu persatu dengan menggunakan mouse. Klik 1, klik 2, klik 3, klik 4 dan seterusnya. Kemudian klik A, klik B, klik C untuk memberi nama suatu waypoint. Itu memakan waktu yang sangat panjang, begitu lambat. Kenapa kita harus bekerja begitu lambat mengikuti gaya Ektis? Tidak, kita
kita jangan berpikir bahwa Egdis itu adalah sesuatu hal yang canggih, sesuatu alat yang luar biasa. Tidak, Egdis itu hanya sebuah komputer biasa. Bahkan spesifikasi Egdis itu lebih rendah daripada komputer-komputer yang seperti biasa kita pakai. RAM-nya kecil, CPU-nya juga kecil, kemudian grafik memorinya juga kecil. Egdis itu kelasnya sekitar tahun 2000-an lah. Sekarang kita tahun 2019. Kenapa kita harus bekerja begitu lambat mempersiapkan process plan mengikuti apa yang tersedia pada Egdis? Dan jika Anda mengikuti dengan soft keyboard, itu sangat lambat dan bagi saya itu memusingkan dan buang-buang waktu. Karena kita memiliki banyak hal yang kita harus lakukan. Kita harus relax, nonton film, baca buku, ngobrol dengan teman, kita harus mempelajari sesuatu hal, belajar editing video, dan lain sebagainya. Untuk mengatasi ini, saya akan mengambil keyboard dan mencolokkannya pada Egdis, kemudian saya akan mengetikkan waypoint dan nama waypoint dengan menggunakan keyboard. Di setiap kapal, jika Anda tidak memiliki keyboard khusus, Anda boleh cabut dari komputer yang lain, kemudian colokkan kepada Egdis, dan Anda bisa mengetik waypoint, mengetik nama waypoint dengan cepat dengan menggunakan keyboard menggunakan 11 jari seperti itu. Tidak perlu mengikuti. Jangan takut mengkonek USB ataupun keyboard kepada Egdis, selagi itu aman, tidak ada virus. Dan juga jangan menganggap Egdis itu sakral. Egdis itu hanya sebuah software yang diinstal pada CPU seperti komputer biasa. Bedanya, kalau software-software lain menggunakan lisensi yang berbentuk soft, Egdis menggunakan e-token yang berbentuk dongle, hardware yang diterapkan pada komputer itu secara langsung. Tidak ada bedanya dengan itu sama sekali. Dan jika terjadi error pada peta, misalnya tiba-tiba petanya hilang, jangan panik, tinggal install ulang petanya. Anda tidak tahu caranya, di channel saya telah dibahas sebelumnya. Silahkan cari playlist tentang Egdis. Dan jika, kalaupun software Egdisnya itu error, Anda juga jangan panik. Setiap kapal pasti disediakan yang disebut dengan recovery image disk. Anda bisa temukan di dalam cover box-nya, cover CPU-nya Egdis, atau di suatu tempat di sekitar Egdis itu. Pasti ada recovery image. Jika Anda tidak memiliki recovery image, Anda bisa membuatnya sendiri. Masukkan keyboard, kemudian Anda masuk ke control panel dan buat recovery image sendiri. Tidak ada bedanya sama sekali dengan komputer biasa. Jadi jangan takut. Nah, demikian sedikit tips untuk membuat rute dengan cepat menggunakan keyboard eksternal. Tidak menggunakan keyboard yang disediakan pada Egdis. Karena dengan itu, Anda hanya bisa mengetikkan huruf dan angka satu persatu dengan klik, memakan waktu yang sangat. Jika Anda menyukai video saya, silahkan klik like dan subscribe, bagikan sebanyak-banyaknya. Mungkin di antara rekan-rekan ada yang belum tahu bahwa Egdis itu bisa menggunakan keyboard biasa, sama seperti komputer yang lainnya. Terima kasih dan jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa, see you next time. Bye-bye. We talking about love, gold, all of my teeth, all of my wrists. I remember days when I